Ya, selamat siang di Joko Gondrong. Nah, hari Selamat. ini kita live bersama. Ya mungkin orang lain banyak yang menduga-duga siapa Ki Joko Gondrong, siapa Mbak Singo, ada hubungan apa. Hari ini kita live bareng. Ya, Ya, ini mudah-mudahan audio saya bisa didengar, Mbak Singo. bisa, bisa. Suara saya gimana? Suara saya gimana? Bagus, bagus. Oke, Enak gimana nggak? Mbak Singo? Gimana kabarnya? Sehat kah? Kabarnya sehat, cuman ya tadi udah di Kalimantan seminggu, yang minta Sherlock nggak datang-datang, katanya berani minta Sherlock. Sekarang teriak-teriak katanya saya orang stres. Yang stres siapa? Yang stres itu yang penontonnya turun gara-gara saya ngoceh terus. Sehingga stres. Hanya konten kreator kok mau edukasi. Edukasi apa? Terus justifikasi sana sini, menuduh orang lain yang begini begitu. Terlalu kurang ajar sebagai anak kecil, terlalu kurang ajar itu Ki Joko. Ah, Cari-cari viewer, ye, serah-serah gua nyari viewer gua, kenapa lu ribut? oke, oke. Sebentar, Mbak Singo. Sebentar. Ini maaf ya, untuk fans-fansnya Mbak Singo, maaf ya. Ini tadi karena saya baru ada acara, terus eh, langsung dikasih undangan untuk live bareng sama Mbak Singo ini. Jadi gimana? Mau bertanya apa dirimu terhadap diriku, Dimas? Jangan dikatakan bertanya. Kita itu sudah sebenarnya sudah tidak ada kata pertanyaan. Yang jenengan tanyakan tuh mestinya bagaimana langkah kita selanjutnya uh, untuk menggencet si gencet-gencetan. Jadi gini loh. Sebenarnya nggak perlu digencet. Dia sudah tergencet dengan tingkah polanya sendiri. Saya hanya, kalau dia berkata edukasi, saya lebih edukatif lagi mengedukasi masyarakat tentang pola tingkah dia yang keliru. Oh gitu. Iya, saya edukasi ya bisa-bisa gitu. Dari awal kan dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang masih tetap. Bagaimana perubahan perubahan terus sampai sekarang berubah. Yang kemarin merah-merah menyala ya kan, menelpon terus minta di Sherlock. Ketika saya Sherlock kondisi saya masih di wilayah Kabupaten Blitar, walaupun nggak di Hmm? tempat Gus Samsudin, pasti dibully, dijadikan konten. Ya kan saya nggak goblok-goblok amat. Saya minta antar santrinya Gus Samsudin ke bandara, Malang, transit Jakarta, Jakarta tembak Palangkaraya, pulang ke rumah. Nah, rumah saya kan nggak ada sinyal data. Ini pun saya harus ke tempat saudara saya 10 kilo naik ke atas gunung baru dapat sinyal data. Di rumah itu sinyal eh, seluler. Kan nggak bisa Sherlock, saya hanya bisa pin lokasi. Saya kirim pin lokasi, ya. Saya blokir WA-nya, buat apa? Nggak bisa WA juga di rumah. Iya. Yang bisa kan Padahal kalau telepon. Ki Joko nyari Ki Joko beberapa kali nyari Mbah Singo nggak pernah Sherlock langsung ada sampai di tujuan. Lah iya justru itu. Saya nggak pernah bawa kru kemana-mana, saya sendiri ya. Ya namanya saya itu kan bukan menantang orang ya, bukan sok berani. Saya Nah ini sendiri. ini mumpung ada fan-fannya Mbah Singo ini ya. Tanyain Mbah Singo, pernah nggak Ki Joko selama nyari Mbah Singo mau ketemu di Bali, mau ketemu di waktu itu di mana Samarinda ya Mbah Singo ya? Samarinda, Ketemu di Samarinda. Samarinda, di Makassar, terus terakhir kita ketemu di Jawa Tengah. Pernah Ki Joko minta ongkos sama Mbah Singo? Ya nggak pernah lah. Paling pulang saya yang dibelikan rokok. Udah ketemu saya dibelikan rokok. Jadi saya tuh lucu juga ya mendengar percakapan Mbah Singo sama si waktu itu apa? Masih Banjar Merah apa sudah ganti? Masih budget merah, belum belum shipping. Lucu juga kalau sampai ada kata-kata ongkosin dong itu. Masa sih seorang yang seperti itu yang notabene banyak apa ya banyak
duit ya Mbah ya, banyak duit. Beda kayak kalau kayak seperti kita tuh dukun kan jarang punya duit tuh Mbah. Ya, terus Mbak sekarang Singo, gini, sekarang saya tanya, Mbak bukan Singo ini dukun apa bukan? saya, Iya, saya dukunnya para dukun. Jadi dukun itu kalau pusing, saya yang dukuni termasuk mereka. saya berdukun ke jenengan ini. Iya. Sebentar Mbak, aku mau ganti background dulu Mbak, biar kayak dukun beneran Mbak. Nah, ganti background dulu. Share-share teman-teman, nggak apa-apa, share-share aja. Ya, share-share di komunitas kalian. Biar rame, teman-teman yang selama ini nggak paham, biar lebih paham lagi. Yang kita bahas mungkin ya sekitar pemahaman-pemahaman. Oke, Lu itu bagaimana? kan background tempat dudukku kalau di rumahmu tuh. Iya, Salam damai, Faisal Kreatif Channel, Rahayu, Rahayu. Rahayu semuanya ya, selamat siang. Kebetulan siang ini kita live bersama saudara kita, bersama Ki Joko Gondrong dari Padepokan Kendali Sodo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, sebenarnya kalau sudah sama-sama viral sih ya, cuma kita nggak pernah live bareng, jarang live bareng gini di YouTube. Sebentar Mbak Singo, biarkan obrolan kita nanti mengalir seperti biasa. Kalau kita udah mengalir kan banyak yang panas dengan mulut-mulut kita. nggak apa-apa, jadi kalau yang panas kan viewers itu, yang haters-haters, nanti kan tinggal batasi, hapus gitu aja. Malah di videoku nggak pernah tak hapus, tak biarin aja. Malah mereka itu, Itu menurunkan rating. Jadi daripada rating itu dari mungkin 90, seharusnya 99% turun menjadi 96, mending dihapus. oh gitu. Iya, sama lihat di analistik audiens itu. Oke ya, pemirsanya Mbak Singo, fan-fannya Mbak Singo, ini Ki Ya Joko itu tetap. fanmu juga. Ini kita kan live bareng, jadi otomatis Oh, ya fan-mu juga. Oh, penontonmu oh penontonku iya, gabung ini. fan-fannya Ki Joko juga. Ini kita seperti biasa ya. Kalau saya sama Mbak Singo duel itu, duel apa duet ini? Duel itu seperti ini. Ya Kita pertama duel ya kayak duet. bahasan kita tuh kayak bahasan apa gitu. Cuma nanti sebentar kalau sudah ibarat mesin diesel itu udah agak panas. Nanti akan seru. Patah air. Ma'ruf, Jaso, selamat siang semuanya. Jadi gini Ki Joko. Jadi beberapa hal yang saya jelaskan karena itu pertanyaan dari audiens ya. Karena live live saya itu beda dengan live-nya orang-orang yang hanya ngoceh sendiri, tidak menjawab audiens. Justru saya edukasinya melihat tappingan audiens, itu yang saya edukasi. Ada yang tapping tenaga dalam saya jelaskan, ada yang tapping ilmu perdukunan saya jelaskan seperti itu. Sugeng siang, Ma'ruf. Lanjut, Mbak. Nah, terus mereka kan bertanya, Hmm. kenapa Mbah kok sampean bilang itu eh, bukan edukasi, tapi itu sekedar konten kreator. Iya, sekedar konten yang dikreasi saja. Kenapa? Karena dunia sulap itu sepi, sepi, sepi pengunjung, sepi penonton. Kenapa? Karena banyak konten kreator, para pesulap yang membongkar trik sulap. Ya, karena dia junior ya, dia sepi. Bagaimana caranya? Dia membuat terobosan, dia membongkar trik sulap, tapi dia label itu trik dukun. Sehingga dukun mencak-mencak kan gitu. Iya. Terus yang menjadi korban apesnya Gus Samsudin. Ini suara saya bisa didengar ya, Mbak Singo ya? Ya, bisa-bisa didengar. Enggak, ini baru dipasang. Jelas ya suara saya ya? Jelas, jelas, jelas. Tapi kalau pakai itu kira-kira apa namanya? eh kasihan ininya handphonenya. Jadi mending nggak usah pakai itu, Ki Joko. Oh, enggak, nanti handphonenya rusak beli lagi, Mbak.
Nggak usah Jangan begitu, enggak, bukan masalah itu. Dia lemah ininya. Mending enggak usah pakai itu, langsung ke handphone saja. Oke. Aman, Mbah, aman. Oke, Mbak Singo. Suaranya doubling jadinya kalau pakai itu. Gimana? Dilanjut ini? Ya, oke, dilanjut. Nah, dari Enggak, situlah. bukan doubling itu, sebentar, Mbak. Sebentar. Oke. Monggo ingkang badhe nedha rumiyin kali mirengaken mboten napa-napa. Kalian midhangetaken napa ingkang dados rembakan wonten siang menika. Wonten channel ingkang sampun panjenengan mangertosi. Sumangga. Waduh, kaya Pranoto Adicara. Atau saya pakai ini aja, Mbak. Kebanyakan ini. Oke, Mbak Singo, lanjut. Ini suara jenengannya agak enggak ini, Mbak. Kurang, Mbak. Iya, suara jenengan enggak ada, Langsung Mbak. aja. Udah. Iya, mending enggak pakai ginian lah. Oke, selamat sore 109 juta masyarakatnya Mbah Singoludro. Salam kenal dari saya Ki Joko Gondrong dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Tadi sekedar intermezzo saja ya sambil kita prepare maintenance ini. Nah, oke, sekarang semua sudah siap. Suara bagus, siap. Terima kasih. Tadi ada yang tanya, Mbah. Ya. Ada Joko ini. Oh, tapi gini, Mbah. Aku sama apa? Sama sama anak-anak studioku. Gus, kalau pas live, mendingan 1 jam pertama kita ngobrol dulu. Jangan apa, nanti baru ada sesi pembahasan tentang komen. Jadi biar ceritanya nyambung. Oke ya, jadi gitu. Jadi biar yang nyimak kita bercerita nggak ngalor ngidul ngitan ngulon gitu loh, Mbak Singo. Oke, siap. Nah, sekarang gini Mbak Singo, saya mulai dulu sudah. Tadi intermezzo aja ya. Oke. Ya. Kemarin tuh saya sempat melihat apa ya? Teleponan jenengan, percakapan jenengan dengan si waktu itu Banjet Merah, terus teleponan si Joko Arek ya. Nah, di situ kan saya paham banget dengan pola-pola atau nada-nada bicara jenengan yang itu mah pikiran lu. Ternyata sekarang gini, yang di apa itu namanya di percakapannya dengan Joko Arek, dia ada kalimat mengatakan bahwa selama itu budaya, terus apalagi agama dan apa gitu ya, saya lupa. Saya tidak akan pernah mengusik, yang akan saya usik itu dukun. Nah, ini di sini yang saya cegaskan lagi ya. Salah apa dukun gitu loh, Mbak Singo? Dukun itu kan budaya Jawa. Nah, dukun atau oknum dukun. Sekarang saya satu contoh gini. Mbak Singo seorang dukun juga, saya seorang dukun. Terus ada orang atau oknum ya, orang itu oknum dukun yang berbuat jelek. Apakah kita juga kena? Ya nggak bisa kan oknumnya. Kayak contohnya kemarin dari organisasi kita menangkap oknum pengganda uang. Pengganda uang. Apakah itu dukun? Kan bukan. Dia oknum pengganda uang. Cuma kan bahasanya di situ kan oke, aku nggak mau ini sudah nggak kalau Ki Joko nggak mau sebut ini sudah apa sebut Banjet Merah kayak saya langsung ngomong di situ kan Marcel kan mengatakan bahwa semua dukun, ya kan? Ya nggak bisa. Kalau semua dukun berarti mbahnya dia juga penipu dan cabul.
Mbahnya Ini kan memang dukun. ya, maka dari itu. Cuma sekarang dia gini, selama itu masih ada dalam ranah budaya, sekarang dia mau bongkar canang, mau bongkar sesajen. Sudah datanglah ke Banyuwangi. Karena aku ritual, Mbak Singos ini tahu cara ritual saya dengan menggunakan cara-cara tradisional, bukan dengan pengobatan ini itu, masih menggunakan canang, terus cok bakal seperti ini. Ini satu contoh Mbak Singo. Seperti ini mau dibongkar apa? Coba Mbak Singo jelasin. Seperti ini mau dibongkar apanya? Orang di sini ada bunga, ya. Di sini Nah, ada bunga, di sini ada jambe, terus di sini ada kemenyan. Juga kita dukunnya juga nggak makan kemenyan. Terus iya. di sini ada daun pandan. Ini mau dibongkar apanya? Terus di sini ada rokok. Nah, Ya. itu kan tradisi. Saya yakin 132 juta mata memandang juga nggak asing dengan benda ini. Sejak mereka belum ada juga sudah tahu benda ini. Nah, ini mau dibongkar apanya? Gimana menurut Mbak Singo? Ya, yang mau dibongkar apanya loh, wong itu tradisi kok. Tradisi yang dibudidayakan atau dibudayakan di satu tempat. Ini Banyuwangi nih, contohnya. ini Ya, contohnya loh Mbak ya. Ini contohnya. ya. Silakan dibongkar, datang ke Banyuwangi kalau mau membongkar ini trik atau budaya. Lanjut Mbak. Kalau selama itu kebudayaan, itu kan budaya. Tradisi dan budaya itu. Mau dibongkar apanya, terus mau diusik apanya. Kalau mempertahankan kebudayaan, secara otomatis semua tradisi leluhur itu nggak diusik. Terus kalau dia berperang melawan dukun, dukun yang mana dulu yang dia perangi. Nah, kita dukun loh ya. Tapi kan kita nggak pakai trik. Trik apa? Kita pakai cok bakal, kita pakai canang sari, Kita pakai pejati, kita pakai pakai pejati, pakai kembang telon, kembang macan kerah. Ya, macan kerah setelah selesai kita doakan bareng-bareng bersama, kita remas, ya, dikasih air, kasih madu, airnya diminum jadi jamu. Sekarang saya tanya, sejak kapan ada kata syirik? Syirik sama sesaji-sesaji itu datangnya dulu mana? Nah ini gini Mbak, sesuai channel kita memberikan edukasi yang tidak menjelekkan sesuatu atau Ya, kita akui Mbak ya, kita akui sulap itu juga merupakan budaya tapi budaya modern, ya kan? Selama ini kita nggak gini, pernah gini, 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 gimana Ki Joko, gimana. ada klasifikasinya. Mm-mm, Jadi sulap itu yang mana yang modern, mana yang klasik, yang tradisional. Jadi mm-mm, ada mm. sulap-sulap tradisional yang memang itu dulunya tidak ada di tempat lain. Yang ada cuma di Indonesia. Contohnya sulap keluar kelelawar dari mulut, keluar ular dari hidung, keluar di mulut. Itu kan sulap ya. Ya, Itu tradisional punya. Terus kalau yang sudah menggunakan alat-alat elektronik dan lain sebagainya itu kan modern. heeh. Di situ ada klasifikasi, ada bizar yang modern, ada bizar yang tradisional, bizar. Terus ada juga yang kita sebut fakir, yang kayak dilakukan limbat, itu kan bizar yang di label fakir sekarang. Jadi di situ juga masih ada beberapa hal yang rancu juga, yang perlu sinkronisasi bahasa. Ya itu juga budaya sebenarnya. Budaya tapi dalam arti berupa seni. Dan harus ada muatan-muatan moralitas di situ. Ya Muatan-muatan benar. filosofi di situ. Contohnya permainan kuda lumping dengan atraksi-atraksinya. Di Mm. situ membawa pesan-pesan moral. Contohnya ada celeng, artinya menggambarkan sifat aluamah, ada celengan. Ada barongan, menggambarkan sifat amarah manusia. Mm, mm, mm. Yang bisa hanya ditundukkan oleh pawang atau pancer atau sejatinya. Ya lanjut Mas Singo. Nah, di situ kan kesenian budaya yang memuat filosofi, yang memiliki makna dan arti. Bukan sekedar dikatakan musyrik, syirik, seenaknya saja.
Yang Oke. namanya tradisi, contohnya kayak bambu gila. Bambu gila artinya segala sesuatu itu apabila digotong bersama-sama dalam kondisi pikiran yang sama, niat yang sama, maka akan memunculkan sebuah keajaiban. Itu filosofinya. Terus dibongkar tentang bambu gila, ini bukan jin, bukan setan, bukan ini, bukan itu. Tolol. Karena itu memang tradisi leluhur untuk mewujudkan, membentuk suatu pesan moral di situ. Ya. Nah, ini kan sebuah ketololan gitu loh. Warisan budaya katanya nggak dibongkar. Kenapa bambu gila dibongkar? Itu kan warisan budaya. Dan itu dari Ambon. Dia nggak akan Untung orang sadar. Ambon nggak marah. Gini ya, itu ada yang komentar tadi. Dia nggak akan sadar, dia nggak akan pernah sadar, dia kena egonya dengan keegoan dia pengen mengedukasi, mencerdaskan umat atau mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Yang akhirnya nanti kalau dia banyak yang mempercayai, dia akan mengarahkan ke satu aliran tertentu. Saya paham banget itu. Cuma, Kalau saya lihat arahnya kan ke situ, arahnya ke situ. ya Saat ini dalam kondisi menghadapi saya sendiri aja udah mulai kalang kabut selama hampir 2 bulan ini, paling hajar nanti terus. nanti endingnya kalau dia akan seperti itu terus endingnya dia akan konfliknya dengan dengan organisasi keagamaan, Mbak Singo. Saya yakin sudah. Yakin itu. Kenapa? Kemarin sudah ya, karena kelompoknya dia ya mungkin arahan atau mungkin karena sekongkol ya pakai seragam Banser. Ya ketika saya tanya Basarda Banser Tulungagung, Gus Aryo, nggak ada konfirmasi ke saya. Berarti kan ada deviasi sendiri. Dia pernah mengatakan katanya mau gerutuk nantinya ke tempat Gus Samsudin itu pagar Nusa. Kaget saya. Saya telepon Gus Mut, katanya nggak ada konfirmasi, nggak ada pergerakan pagar Nusa dari Gus Mutakhir juga. Ini kan sudah ngawur gitu, membawa organisasi sana, organisasi sini, karena dia ketakutan. Jadi gini, untuk rekan-rekanku semua ya, tetap maaf Mbak Singo ya, Ki Joko memberikan saran-aran. Apa sih sekarang yang nggak mudah diadu domba itu? Dukun itu seolah-olah nista, seolah-olah orang jijik mendengar kata-kata dukun hanya gara-gara satu statement seseorang. Jadi se-Indonesia terkontaminasi otaknya. Padahal jauh sebelum Marcel lahir, bahkan sebelum Marcel lahir, dukun perdukunan, praktek perdukunan itu sudah ada. Itu yang pertama. Dan juga sudah banyak oknum-oknum di situ. Dan sudah dari banyak turun-temurun juga banyak oknumnya. Sudah banyak oknum. Nah, sekarang apa? Ayo wes. Dari mulai yang dulu, maaf loh Mbak Singo ya, ini kita biar rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang menyimak hari ini paham. Mudah sekali masyarakat kita dibenturkan dengan bungkus agama. Coba waktu zamannya Ahok bagaimana dulu. Itu satu contoh aja Mbak Singo. Ya kan? Akhirnya bla 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 bla. Yang menang ini, sekarang yang menang ini ternyata seperti itu. Tapi apa? Saat sesuatu sudah kita melangkah, menyesal di kemudian. Nah, ini budaya kita. Ngapain harus dicampur baur, dicarut-marutkan dengan sebuah keyakinan. Kemarin kan di mana tuh? Di teleponan di percakapannya dia dengan Joko Arek menyinggung agama lah, menyinggung ayat lah, menyinggung inilah. Lah wong kene sing Darul Qadis saya ora tau mencak rato kene sing Darul Qadis saya tahu malah dadi dukun no. Kadang dia itu terlalu merendahkan seseorang dan oke kawan-kawan, perkenalkan Ki Joko Gondrong atau Gusnya ini sebenarnya saya nggak sebut nama ya, tapi Gus, dia Gus. Gus ini dari Darul Hadis. Setelah itu beliau menjadi Ketua Dai Muda se-Jawa Timur LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dulu sebelum tahun 9 sekian. Nah, sebelum mengetahui bahwa sebenarnya makna dari peninggalan leluhur itu adiluhung. Nah, setelah tahu adiluhungnya, beliau tidak seperti itu lagi, tidak sekeras itu. Justru
segala sesuatu yang syar'i itu bagaimana disambungkan dengan sesuatu yang tradisi. Karena syar'i yang dari agama itu kalau tidak disambungkan ke tradisi akan menjadi kolot, tidak fleksibel. Betul begitu, Gus? Ya, saya Ki Joko Gondrong, Mbah, bukan Gus, Mbah. Yang Gus itu Gus Samsudin aja, Mbah. Ya, saya hanya Ki Joko Gondrong. Jadi sebenarnya saya kalau mau ngomong masalah dukun, ngomong masalah tokoh agama, lu sekarang itu lo kan banyak itu, Mbah, ya, banyak. Ini aku tak sedikit ini aja, Mbah, ya, tak sedikit biar wah iki dukun cangkeme sok maca Quran kan gitu, Mbah. Ya. Jadi sebentar, Mbah, tak balesi WA. Ada yang WA ternyata ini, Mbah, di HP saya. Yang ada kan, yang dulu ini, yang dulu berusaha dia membaca ayat Quran, yang membaca ini kan gitu. Nah ini walaupun dukun ya, walaupun dukun. Karena saya juga pengen bertanya. Ada di kalau nggak salah apa ya di Al-Baqarah ayat 79 kalau nggak salah, Mbak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat itu berbunyi kalau nggak salah loh ya, karena saya itu dukun, Mbak Singo, saya itu dukun, Mbak Singo, bukan Ya. kiai dan bukan orang yang fawailul lilladzina yaktubunal kitab fawailul mongko yen ana sapa-sapane wong lilladzina ing sapa-sapane wong yaktubunal kang nulis apa kang ditulis alkitaba utawa pira-pira tulisan atau kitab biaidihim kelawan tangane suma kuwi nuli toh kemudian yakuluna ngucap hadza min indillah. Hadza iku iki, Mbah, min indillah saka ngersane Allah. Dari cuplikan ayat ini aja ada seseorang ya, ada seseorang yang menulis kitab, entah itu raja, jimat, iya toh, Mbah? Ya. Tulis jimat uret-uretan ngono kae. Kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah supaya mereka menjualnya dengan hasil yang tidak seberapa sama nangkolila. Maka mereka sungguh berugi. Kenapa? Karena di coret-coretan itu karena kalau kita ingat biasanya orang kalau mau makan baca bismillah, nulis apapun disertai dengan bismillah kan gitu kan. Nah, di situ ada kalimat apa ada huruf alif lam lam ha yang mana itu dibaca Allah. Nah, lek digawe jimat, Mbah, kuwi dideleh dompet, Mbah. Dilingguhi, Mbah. Dintuti. Lah kuwi kok gak diprotes karo Marcel ngono lho. Lah terus kenapa yang pakai cok bakal gini tanpa menjual ayat kok diprotes? Ayat nggak ditulis di sini, nggak diinjak-injak, kok nggak diprotes? Kan konyol. Jadi gini, Ki Joko, saya jelaskan kemarin banyak orang yang mengatakan saya kok cupu waktu ditelepon. Ya biarin, emang kamu cupu. Emang kamu bisa apa, Mbah? Kamu bisa apa? Orang kamu juga nggak bisa apa-apa. Saya kan dukun baru. Oh ya, gini guys ya, Mbah Singo itu sebenarnya Mbah Singo, Ki Joko itu goblok. Nanti bikin judul besar-besar. Ternyata Ki Joko Gondrong dan Mbah Singo itu goblok. Kenapa? Kita tidak akan memulai sesuatu pengobatan sebelum kita berdoa, mohon petunjuk, mohon arahan dari Gusti. Enggak terus serta-merta, wah gampang tak wacak iki, tak wacak iki, waras enggak. Ya, kita tuh goblok. Nah, karena kita goblok, Mbah. Jadi berbahagialah orang-orang yang goblok. Jadi afala takilun, Mbah. Ya afala takilun, afala tafakarun. Terus ini baru kali ini ya Mbak Singo. Baru kali ini ya Mbak Singo cangkemnya bisa ngomong seperti itu. Tanya toh, orang itu kan harus afala takilun, afala tafakarun. Nah, lanjut Mbak. Jadi gini, mungkin mereka tidak afala takilun, tidak afala tafakarun. Jadi mengatakan saya itu lemah. Bodoh. Lemah ketika ditelepon itu ngomongnya kok gini ya, kok nggak segarang
di video. Begini saudara-saudara, saya itu orang tua. Apakah pantas orang tua ketika menerima telepon bocil anak-anak terus bentak-bentak garang gitu, ngapain lu? Gue sikat lu rata lu, memang harus begitu. Terus di mana letak tua saya? Ya saya kan berusaha bagaimana membangun sebuah keakraban, ya mengayomi yang muda kan begitu. Tetapi ketika yang muda ini nggak tahu diri, ya sikat terus. Kita kan sudah menjalankan bagaimana mendudukkan tua kita. Ya, cuman orang-orang kan nggak paham. Mbah Singo kok lemah, tiba-tiba lemah begitu. Ini ketika ditelepon, bukan. Ya saya menjaga marwah saya sebagai orang tua lah. Masa orang tua berangasan, orang tua terus kasar sama yang muda. Pantaskah orang tua seperti itu? Ya terus Mbah. Makanya saya lakukan seperti itu. Ya sesuai dengan etikanya saya sebagai orang Jawa yang selalu menjaga etika atau menjaga sifat andap asor. Mbah, saya cuma memberikan satu contoh aja ya untuk edukasi. Ini kan di sini saya bakar seperti ini, Mbah. Ya. Saya bakar ini dan biasanya dukun itu kan doanya nggak pernah dibaca kenceng-kenceng toh, Mbah. Iya. Doanya pasti dalam hati toh, Mbah. Ini jarang loh saya mau praktek di live gini. Satu contoh saya membaca. Satu contoh yang saya baca seperti ini. Sembah sungkem ulun mugi kunjuk ing ngarsa padanipun panjenenganipun Gusti ulun. Gusti Allah kang akarya jagat, Gusti Allah kang murping wasisa. Sedaya kalepatan ulun nyuwun segunge samudra pangaksami. Terus setelah itu saya membaca doa seperti ini, Mbah. Walaupun ini aku terlepas dikatakan acting atau tidak terserah loh, Mbah ya. Terus aku seperti ini, Mbah. Dalam hatiku, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfini bima syi'ta. Allahumma atina afiyata wa quwwata min indika wasdud wa ataka ala man afsadana. Hasbi Allah rabbul arsyil azim. Apakah itu salah? Ayo netizen komen semua. Apakah membaca doa seperti itu salah? Salah. Harusnya gini. Allahumma aflana gitu. Apakah itu salah pemirsa? Ayo coba komen, semua komen. Apakah cara yang karena doa itu tidak harus dibaca dengan keras. Kecuali bacaan saat sholat. Memang saat sholat dan menjadi imam harus dibaca dengan sedikit keras. Agar supaya apa? Makmum yang di belakang tahu dan mendengarkan. Benar nggak Mas Singo? Ya benar. Nah, karena siapa yang kita mohon? Kalau yang kita memohon kepada yang maha gaib, ya apakah harus kita dengan jahar? Kan bisa juga dengan kolbi, bisa juga dengan siri, rahasia, nggak perlu didengar orang. Nah, makanya ayo coba salah nggak jika saya berdoa? Ini saya sebagai dukun ya. Saya sebagai dukun terlepas dari ini, maaf Mbak Singo ini saya spill. Nah, terlepas dari ini semua ya, terlepas dari ini semua. Ini rumah-rumah saya. Ya kan? Ini rumah-rumah saya, ini padepokan saya. Ini saya mengingat-ingat ini leluhur laki-laki. Ini mengingat leluhur perempuan. Oh ya, dulu saya pernah punya kakek, pernah punya buyut, punya canggah, punya udek-udek gantung siwa. Biar saya ingat akan diri saya. Saya tidak akan pernah ada tanpa ada orang tua saya, kakek saya, apa terusan loh, buyut saya. Iya. Nah, lahir atau siri itu tergantung waktu Ki Joko. Jika dilarikan syariat, iya tergantung. Semua itu pasti tergantung waktunya, timingnya. Dimana kalau misalnya di hadapan orang banyak dalam satu majelis, ya kita jahar lah. Tapi kalau kita sendiri berurusan langsung lurus kepada Allah ya siri. Justru itu
Makanya dari pembahasan inilah tidak semua oknum dukun itu seperti apa katanya Marcel gitu loh. Ya. Ini udah mulai panas kok. Ya. Ini udah mulai panas. Sebatas mana dia mengerti agama, sok-sokan membahas agama. Ayo sekarang gini. Maaf loh Mbak Singo ya, maaf. Ini iya. di channelnya Mbak Singo saya agak sedikit ini membuka-buka ini. Coba kalian cari cari di YouTube. Isi di dalam Ka'bah. Coba perhatikan. Di sana ada beberapa batu yang di dalamnya ada 3 tiang dari kayu gaharu. Ingat, kayu gaharu itu di Arab Saudi nggak ada. Adanya di India sama di Kalimantan. Adanya di Indonesia, sudah. Adanya di Indonesia. Kayu gaharu itu nggak ada. Nah, terus sekarang kenapa dengan kata-kata dukun itu loh semua kok jijik? Gitu loh. Yang penting pada nggak gagal paham. Justru ini kita meluruskan orang-orang yang gagal paham. Kasihan, gitu loh. Supaya nggak salah paham. Kenapa? Karena paham mereka sudah salah, makanya salah paham terus. Yang diingat kesalahpahaman. Kenapa? Karena pahamnya salah. Coba pegang itu paham yang benar, sehingga muncul kebenaran, bukan kesalahpahaman. Kalau pahamnya dipegang itu salah, ya selalu salah paham dengan orang lain. Ya, betul, ini ada satu ini ya Mbah ya, satu komen yang bagus. Marcel itu ngomong sambil menghipnotis penontonnya agar mengikuti karena semua itu tersugesti. Ya, Anda cerdas. Udah saya bongkar lama, 1 bulan yang lalu saya bongkar. Betul, itu. Makanya. Oke, kita lanjut dulu Mbak Singo, maaf ya, kita biar seru ya. Yang typing silahkan typing. Aku pekok, iya Gatot pekok anjen ket biyen panggah pekok ae. Ini bukan di live di TikTok ya, ini di YouTube ya. Kebiasaan live di TikTok Mbak Singo, maaf. Jadi saya lanjutkan ya. Kenapa seperti itu sekarang sudah tidak menjadi barang tabu lagi, karena dulu ya, maaf kalau kita membuka pikiran kita. Dulu orang-orang tua atau bapak-bapak kita dulu nggak ada informasi seperti ini, nggak ada. Eleng Mbak Singo, kalau zaman dulu ada istilah tung-tung-pet zaman Londo. Ya, ya. Jadi saat kentongan ditabuh tung 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 tung. Jadi semua lampu, semua orang harus masuk. Ternyata apa? Hasil bumi kita dibawa kabur oleh Belanda. Apakah kita mau menjadi tong-tongpet berikutnya, dukun dimusuhi sehingga tidak ada orang yang mengajarkan etika-etika, mengajarkan norma-norma kehidupan kepada masyarakat? Akhirnya apa? Bangsa kita hancur. Sudahlah. Ya itu ya saya bilang, dia itu perusak moralitas bangsa, terutama generasi muda. Jangan lupa Halo, pulangnya diongkosin. Oh sorry dong. Ya. Kalau Abah Menel ke sini pulangnya tak ongkosin. Nah, tahun 80-an juga belum ada HP. Ini nih maaf ya Mbak Singo ya, saya tak ngoceh dulu ya, biar saya ketularan jadi si ngoceh-ngoceh ya. Iya. Karena jadi ini romnya si ngoceh. Iya, ini romnya si ngoceh. Jadi dulu belum ada HP. Jadi mereka kolot. Orang tua dulu hanya percaya katanya. Nah sekarang kita yang sebagai orang modern kan lucu gitu loh. Kan lucu kalau jenengan Anda semua netizen yang terhormat hanya percaya dengan katanya. Gitu loh. Paham toh? Hanya percaya dengan katanya salah satu oknum, katanya seseorang, akhirnya semua se-Indonesia budaya perdukunan itu mau sekarang sudah jelas, nggak hanya gini ya, jauh sebelum Marcel ada penipuan penggandaan uang yang apa itu, yang siapa itu Mbak Singo yang sekarang sudah di penjara, yang dari jubahnya mengeluarkan banyak uang. Dimas Kanjeng. Itu kan jauh sebelum Marcel. Toh buktinya kalau dilaporkan ke polisi juga diproses hukum. Dukun itu ya, atau oknum dukun tidak ada yang kebal dengan hukum. Nggak ada.
dukun yang kebal hukum. Justru dukun itu paling takut dengan hukum. Ya. Nah, sekarang kalau saya kembali lagi, ingat dulu orang jamaah haji Indonesia, Mbak Singo ya, mau ke tanah suci, mau melaksanakan haji harus berapa bulan? Kampul-kampul di tengah laut, naik kapal laut, karena apa? Zaman belum canggih. Nah, sekarang kan cuma berapa jam. Terus sekarang begitu mudah diakses sampai jamaah kita disindir oleh imam. Wah, orang ibadah kok di selfie jebret di tanah suci. Nah, coba sekarang dari 250 penonton ini, 250.000 penonton, cek di HP satunya, isi di dalam Ka'bah. Kalau nggak salah itu liputannya Trans TV. Anda akan tahu ada apa di dalam Ka'bah sebenarnya. Ada 3 tiang dengan tali, terus digantungi tempat-tempat minyak. Dan meja kecil di pojok. Ada meja kecil di pojok, ada tempat sholatnya Rasulullah. Menghadap kemana? Wah, kalau mau memperdalam itu jangan hanya ayat-ayat sepotong, gitu loh ya. Gitu loh. Kalau mau cuma belajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agak salah gitu aja bangga. Gitu loh. Jadi kalau yang belum tahu Ki Joko, memang Ki Joko jarang kalau di live-nya Ki Joko membahas seperti ini, jarang. Biarkan dulu Ki Joko dicaci, Ki Joko dihujat. Biar ada yang datang ke sini. Maksudnya itu kenapa? Ki, kamu kok seperti ini? Duduk. Ayo ngopi bareng saya. Tak cerita nih. Apa nggak? Kita nabi-nabi. Nah, tak cerita nih nabi-nabi. Nah, cuma gini, yang belum subscribe channel saya, di subscribe dong. Kalian tahu kan sekarang siapa Ki Joko, siapa Mbah Singo. Jadi bukan masalah ini, kita ikut alur. Cuma kalau sudah menyentuh ranah budaya, saya Ki Joko Gondrong pasti akan ini akan teriak-teriak, pasti akan naik. Mbak Singo. Mbak Singo kalau Nah, ini ya. Budaya, ya teriak-teriak lah. Ini ada forum apa nih? Ini forum pengamat kebudayaan. Ini punya pendirinya ini loh, temennya Mbah Singo. Jadi kalian tuh nggak sadar, kalian tuh terhipnotis oleh ucapan-ucapan itu. Semua pasti berkedok dengan agama. Ingat ya, di negara kita itu bukan agama yang ada bukan hanya Islam aja. Kita ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ya, gitu loh. Ada Buddha, banyak lagi, dan belum lagi kepercayaan, Mbak Singo ya. Kepercayaan yang ada di Indonesia banyak sekali. Ingat, ketuhanan yang Maha Esa, gitu loh. Kita diberikan, Ki Joko keris kemarin sudah pulang belum Ki? Gampang kalau keris, Mbak Singo tahu itu kalau keris itu. Kita nggak bahas tentang keris ya, karena kesaktian seseorang itu bukan terletak pada keris, terletak pada cincin ataupun kalung. Jadi itu sebenarnya cara orang-orang spiritual bercanda itu seperti itu. Jadi guyonannya Mbah Din sama Ki Joko ya seperti itu cara guyon. Sekarang kalau keris saya dihilangkan, tongkat dia ada di sini. Ayo. Ada tongkat di sini. Oke, jadi kita lanjut edukasinya dulu. Oh. Setuju nggak pemirsa semua, netizen semua, kalau ini yang kita obrolkan dengan Mbak Singo ini adalah edukasi? Coba, kalau setuju ketik. Tanpa ada harus menjelekkan seseorang, ya, tanpa harus menyudutkan satu kepercayaan dan agama tertentu. Setuju nggak kalau live-nya Mbak Singo hari ini adalah edukasi? Ini baru edukasi. Kalian yang Hindu mau berdoa seperti ini ya, maaf. Misalkan Hindu nih mau berdoa dengan bunga, pranayaman, itu silahkan. Yang penting tujuannya ke
Gusti. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi kita tetap satu Indonesia dan satu Tuhan. Tuhan itu punya banyak manifestasi, punya banyak nama. Gitu loh. Jadi aku kok rada emosi gimana? Enggak. Saya terhipnotis ini kayaknya. Saya dihipnotis sama Mbak Singo. Saya disuruh ngoceh-ngoceh ini di sini. Ya kan room saya room ngoceh-ngoceh. Ini roomnya Mbah Si ngoceh-ngoceh kan gitu. Dukun baru. Nah, jadi ada kemarin ya. Ada kemarin katanya fan-fansnya Mbah Singo tuh orang di bawah standar. Salah. Justru fan-fannya Singo, fan-fannya Ki Joko itu yang IQ-nya itu sudah terbuka, sudah rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada rahmatan lil agamin, itu nggak ada, lil alamin. Jadi kita itu menjadi rahmat untuk alam semesta, tidak membenci, tidak apa ya menjustifikasi seseorang. Andai kata kita melihat satu kejelekan, berarti apa? Tuhan atau Gusti memberikan contoh kepada kita agar kita tidak seperti orang itu, tidak lantas terus dihujat, dicaci maki, dikatakan cabul dan ini gitu loh. Ayo kita cerdas. Saya yakin Indonesia itu bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab, bangsa yang etika. Jangan gara-gara orang satu akhirnya moralitas bangsa terpecah belah. Oke? Merdeka. Merdeka. Merdeka itu apa? Merdekalah dari pembodohan, merdekalah dari penjajahan. Oh iya ya, aku dulu ini. Iya ya, aku lahir di tanah Jawa, besar di tanah Jawa, mungkin makan di tanah Jawa, bukan di tanah seberang. Nah, terus kalau kita keilmuan kita untuk menyudutkan satu keyakinan, satu budaya, apakah itu benar, pemirsa? Ya. Sekarang saya kasih contoh ya, budaya Indonesia, apalagi budaya bahasa Jawa itu ada banyak. Ya, tapi kalau budaya di sana nggak ada unggah-ungguh. Ngapunten Mbak Singo, kula ngeten nggih, ngapunten itu aluse karena saya menghargai Mbak Singo yang lebih tua. Ya kan? Nah, terus kemudian saya saat berbicara sebagai teman ya, teman katakan teman sepantaran pada Mbak Singo, gini, dampet piye ngo, ngene, ora jok, ora apa-apa jok ngono. Nah, itu saat kita menjadi teman. Jadi di dalam bahasa Jawa itu ada silsilahnya. Apakah itu bukan budaya yang gini, budaya yang luar biasa? Coba. Makanya janganlah kita hanya gara-gara satu orang kita dikamuflase dengan dengan hal-hal seperti itu, akhirnya kita menjadi menyerang para. Nah, kalian tuh yang digunakan untuk nyerang ini, kalian yang digunakan, iya kata viewernya dia, gitu. Kalian yang disuruh untuk apa? Menghabisi budaya di Indonesia. Gitu loh ya. Dia hanya berteriak satu kali, tapi kalian sebagai penonton, viewers, itu yang mengikuti dia ya akan secara otomatis tanpa sadar kalian tuh menyerang orang lain. Coba sekarang kebudayaan. Sekarang gini, jangan kemarin Mbak Singo keluar crash ongkosin dong, jangan. Biarin walaupun ini ada Mbak Singo. Oke, sekarang setuju nggak kalau kita komen semuanya crash I love budaya Nusantara. Aku suka budayaku, Indonesia negara berbudaya, Indonesia negara berbudaya. Gimana? Setuju nggak? Kalau hashtagnya gitu Mbak Singo, Indonesia negara berbudaya, Indonesia negara berbudaya, Indonesia negara berbudaya. Coba di hashtag semua kalau komen-komen. Aku sayang budayaku boleh. Jangan udah berhenti masa ongkosin dong mandek ngo. Buktinya juga nggak ada yang ngongkosin. Nyatanya nggak ada yang ngongkosin nih kan. Nyatanya minta Sherlock dong. Ya udah di Sherlock berapa kali ya toh. Ya nggak datang juga ke sini. Artinya apa? Ya sudah turun, nggak ada merah tapi pink. Inilah sekarang budaya pink. Indonesia ya. Ini budaya Indonesia.
Satu contoh sekarang gini, aku yakin 290 juta mata memandang ini ya, aku yakin kalau ada bocah ingusan ya, bocah ingusan ngomongnya ngegas ke kalian yang notabene lebih tua, kalian akan marah. Nah, itu budaya. Dulu yang menjelaskan budaya itu ya dukun-dukun, orang tua zaman dulu, orang ngerti-ngerti dulu. Nah, kamu seperti ini ya, kamu harus seperti ini ya, kamu harus seperti ini ya, sama yang tua. Makanya ada kata-kata andap asor, tepo seliro, gitu loh. Paham? Jadi janganlah budaya kata-kata dukun dikamuflase untuk merusak budaya kita. Itu kamuflase semua sudah. Itu kamuflase untuk merusak budaya Nuswantoro, budaya Indonesia. Akhirnya apa? Masyarakat Indonesia saling pecah belah. Yang ini mengatakan dukun seperti ini ya, padahal itu oknum ya Mbak Singo ya, itu oknum ya. Ya, oknum yang pura-pura jadi dukun. Ya, dukun I love you itu mantap juga. Dukun itu banyak. Budaya Jawa masalahnya, bukan dukun budaya Indonesia. Itu, nah. Dukun itu budaya Jawa, makanya orang Jawa marah ketika dukun itu di kata-kata yang nggak jelas. Karena bahasa dukun itu dari Jawa. Kepanjangan Mbak Joko. Ya, atur aja. Yang penting aku cinta budayaku. Aku cinta budayaku. Dukun budaya gitu loh. Dah, apa kata netizen sudah? Netizen saya rasa netizen lebih pintar dalam menyusun kalimat. Lebih cerdas ya dalam menyusun kalimat. Lebih kreatif netizen itu. Lebih kreatif. Sekarang miris sekali Mbak Singo ya, nista sekali saat budaya dukun itu walau apapun lah, pakai trik pakai apa. Sekarang gini, jenengan semua ke dokter nyarinya sembuh walaupun dikasih obat ya. Satu contoh obatnya itu misalkan untuk jenisnya paracetamol untuk turun panas Mbak Singo ya. Cuma paracetamol itu kan banyak merek. Ada yang merek ini, pabrik ini ngeluarkan. Nah, apakah kita berbicara merek di sini dengan berbicara cara? Coba, mau pakai seperti ini, mau pakai apa namanya? Cok bakal, mau pakai dupa, mau pakai apa? Yang penting doanya tetap sama Tuhan, mohonnya sama Tuhan. Kan ada, itu sudah dijelaskan, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Asik. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Ya seperti itu. Nggak ada di sini, nggak ada Ki Joko baca itu, nggak ada loh. Ini juga nyimak channelnya ini. Nah, nyimak. Jadi nggak ada. Oh, itu Ki Joko baca. Ndak, aku ngono-ngono wis bosen wesan. Wis di luar kepala. Wis ngelentek wesan. Cuma karena ya, makanya ayolah kita jadi orang yang beradab. Adab itu bagaimana? Adab itu kan katanya setelah ketuhanan yang Maha Esa itu kita berketuhanan, terus kita menjadikan manusia yang adil dan beradab. Adillah pada diri sendiri, beradablah pada leluhur, pada orang tua, pada yang dituakan. Iya kan? Gampang kalau masalah Nelly itu. Nelly lagi Mbak. Jadi siapa yang menuai dia yang akan menabur. Cuma kita sekarang saya itu gerah. Karena semakin ke sini ini gara-garanya juga Mbak Singo. Sebenarnya waktu itu sudah adem, udah fine, kita berusaha menjelaskan edukasi secara nyata real. Mbak Singo muncul ke permukaan lewat YouTube. Waduh, saya juga bilang, Singo ini ngapa-ngapaan lagi nih, Singo ini bikin ulah lagi. Ya mau nggak mau, sebenarnya channel Ki Joko sudah ada 3-4 tahun yang lalu. Coba tanya Mbak Singo, ada Mbak Singonya. Jadi ada Mbak Singonya ini. Tapi kalau di sini tempat kita ke atas bawah loh Mbak Singo. Tapi kalau di YouTube kok sebelahan gini ya. Ini nanti kalau sudah di YouTube sebelahan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita itu janganlah dipecah belah dengan itu, nanti toh ujung-ujungnya pasti dibungkus dengan agama. Sudahlah.
pasti Iya, dibungkus dengan agama. karena kontennya udah nggak laku, makanya sekarang itu dia mendekati tokoh-tokoh agama. Ya untuk membackup kontennya supaya laku lagi, supaya ditonton orang. Terus kalau mengatakan dukun berkedok agama seenaknya saja, ya harus diberantas. Lah kalau konten kreator berkedok agama bagaimana? Loh, dia Bisa usah ditonton, dia ya nggak usah ditonton. ditelponan dengan apa, percakapan dengan Joko Arek aja juga ini kok, dengan berkedok apa menjelaskan beberapa ayat-ayat kok, menurut ini menurut ini. Nah, itu apa? Podo ae toh. Apa harus dipanggil pesulap agama, oknum pesulap agama? Agama kok dibuat sulapan, sulapan kok pakai agama. Enggak lah, jangan gitu. Ayo yang belum subscribe Ki Joko silakan di sana. Sebenarnya saya sama Ki Singo Ludro ini, kalau saya kalau saya manggil beliau itu bukan Mbah ya, saya lebih manggil dia kepada apa ya, biasanya tak panggil Ngoh itu. Terlepas dari menghormati atau tidak, orang sepantaran. Jadi maaf, itulah tujuan edukasi kita. Budaya kita itu nggak jelek, kita tuh bangga, itu loh. Bahkan negara dulu dengan apa Halo ya? itu kawan-kawan. Nah, Mbak Singo yang baca itu aja, aku tak ngoceh nggak apa-apa. Ini tak boykot Mbak live-mu Mbak. Padahal Mbak Singo itu dalam hatinya, Joko kebiasaan nggak ning TikTok, nggak ning YouTube, roomku mesti diboykot. Cuma Mbak Singo paham apa yang, kalau saya sudah ngoceh seperti ini, apa yang saya sampaikan, Mbak Singo sendiri paham ya. Karena apa? Saya ini dukun. Saya ini bahkan kalau kalau ada yang datang ke sini, tak kasih lihat pekerjaan saya apa? Paranormal. Di KTP itu pekerjaan paranormal. Nama KTP saya pekerjaan paranormal. Karena saya tidak mau membohongi diri saya, harus dikatakan swasta. Enggak, saya bukan pekerja swasta, saya paranormal. Paranormal kalau dimintai bantuan Departemen Dalam Negeri, kita juga orang negara ngoh. Ya iyalah, kita juga orang berdagri. Tapi kita kan sebagai dukun, kita nggak pernah bilang ongkosin dong. Nggak pernah ya minta ongkos. Negara membutuhkan, ditugaskan berangkat ke sana, investigasi ya berangkat saya. Sebenarnya gini ya, kita sendiri ya, saya sama Mbak Singo yang berprofesi sebagai dukun ya, itu juga tidak suka sama oknum-oknum dukun yang meresahkan. Maaf, oknum-oknum dukun pengganda uang, kita juga nggak suka. Kita juga sedang bergerak membasmi, tapi tidak harus dipublikasikan karena semua ada norma dan etika yang harus dijaga di situ. Betul, karena gitu azas loh. praduga tak bersalah itu ada. Kita harus mengedepankan itu, azas praduga tak bersalah. Jangan main justifikasi melalui media sosial. Woi, tukang fitnah, tukang tipu. Itu kan mainan anak-anak, ngolok-ngolok orang lain. Yusuf Alfianto, profesi dukun, kek. Biarin gua dukun bisa nyukupin anak gua kuliah kok. Hah? Terus emang kenapa dengan dukun? Ini kayaknya ini nih udah ke racun juga nih itu. Pink lover, udah pink lover. Pink lover dia. Profesi dukun, bodoh amat emang profesi gua dukun. Kalian tanya, profesi kita itu semua apa? Kalian datang ke Banyuwangi ya, Ki Joko Gondrong itu apa? Tanya wes, mau ke Pemkap, mau kemana? Tanya Ki Joko Gondrong itu siapa? Oh itu dukun, pasti dukun. Nggak ada dikatakan Ki Joko pesulap, itu enggak ada. Ki Joko siapa? Dukun. Dukun kan nolong orang. Nah, kalau sulap bodohin orang. Sebenarnya gini ya, kalau kita mau jujur dalam hati kita, kalian itu kadang teriak-teriaknya seperti itu kan hanya di typingan. Saat kalian sendiri punya apa ya, punya masalah, toh kalian juga masih lari minta bantuan doa si A, minta bantuan doa si B. Itu yang namanya berikhtiar. Ayolah jujur sama diri kita sendiri. Kalau kalian ya oke lah, kalau gini ngoh, netizen itu tanpa hater nggak asik. Ya kan? Ya, Cuma kadang tolonglah jujur dalam diri kalian sendiri. Kalian juga kalau uangnya hilang pasti
datanglah ke katakanlah apa namanya oknum ustadz, oknum, Mbah tolong liatin dong uang saya hilang di mana. Lah kuwi padha ae kowe dukun. Medukun juga. Nah, gitu loh. Heeh. Biarin datang ke sini ke Banyuwangi. Padepokan saya jelas kok. Ini nanti kalau aku ngomong gini katanya Mbah Singo promosi. Oh enggak. Kalau alamatku kan nggak usah Sherlock ya Mbah ya. Nggak perlu itu Sherlock ya Padepokan Ki Joko Gondrong. Ayo, saya datang minggu ini, pulang dari Kalimantan langsung ke Banyuwangi. Sherlock ya, datang aja ke Banyuwangi. Tak Sherlock. Minumnya kopi susu, iya. Nggak usah banyak keluar-keluar. Hidup saya sudah pahit. Hidup saya itu sudah pahit. Makanya saya minum kopi susu. Nggak sesuai, merah-merah sudah luntur jadi pink. Terus silakan. Silakan curhat ke apa media sosial kayak begini, bikin video curhat. Kok nggak malu gitu loh. Terus sok-sok berani. Ya. Nah, curhatnya jelas ini. Kecil suaranya, Mbah. Karena kan kita mana nggak ada yang menyuntikkan untuk ini nih, untuk ongkos. Kecuali ada yang menyuntikkan ongkos, baru enak. Baru kita ke sana nih. Nggak punya ongkos. Udah Mbah. Itu berarti netizen. Kan nggak ada ongkosnya, udah nggak usah keluar-keluar lah. Udah pink, udah nggak merah lagi, pink. Netizen udah netizen udah pada pinter Mbah, netizen udah pada ngerti. Ya. Jadi gini ya, netizen yang budiman, tanpa hater, tanpa pencaci YouTube channel itu kurang asik. Cuma kalau itu, saya sudah Nadia Silva itu ya si Bancet itu pakai akun cewek. Nah, cuma gini, ayolah kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau kita dengan diri kita sendiri nggak jujur, terus kita mau jujur dengan siapa? Siapa lagi yang bisa kita percaya kalau kita tidak berusaha jujur dengan diri kita sendiri? Coba. Makanya aku nggak perlu aku datang ke tempatmu berapa kali nggak perlu ongkos Iya nggak perlu ongkos, nggak perlu Sherlock. Sherlock perlu sih pertama. Minta kirim Sherlock. Iya, Sherlock pertama itu. Cuma kita nggak ini ya. Coba lari ke apa TikTok, YouTube. TikToknya Ki Joko Official banyak, VT-VT-ku sama Mbah Singo di situ banyak. Coba lari ke TikToknya Mbah Singo tuh. Ketemu Sherlock lokasinya di situ, di mana aja. Selalu saya tunjukkan lokasi saya. Sekarang itu zaman sudah canggih Mbah, nggak seperti dulu yang naik haji aja harus sekian bulan, enggak. Sekarang zaman udah canggih. Saya yakin satu orang aja punya HP lebih dari satu ya, punya HP lebih dari satu. Kalau apa ya, kalau dia itu memang ini seperti halnya Ki Joko Gondrong. Sekarang cari aja di Google Ki Joko Gondrong Banyuwangi, ada di Google Map, ada nomor HP-nya ada. Ini ya kalau mau bertamu ke sini, bertabayun ke sini silakan, tapi jangan minta ongkos. Nanti kalau dari sini tak kasih makan, tak kasih ngopi. Jadi lagi ngeles sudah dikirim lokasi berapa kali, 8 kali saya kirim lokasi. Sudah tak jelaskan, di tempat saya itu tidak ada sinyal data. Saya kalau mau live itu harus jalan 10 kilo ke tempat ini, tempat saudara saya, baru bisa live. Karena sini ada sinyal data. Kalau di rumah saya itu cuman sinyal seluler, bagaimana saya mau Sherlock? Ya saya pin lah alamat itu. Baru saya kirim ke WA. Coba telepon langsung, saya angkat. Kalau WA mana ada, mending saya blokir daripada WA tiap saat kayak pacarnya aja. Emang pacar saya WA saya terus. Intinya Mbah Singo, intinya Mbah, apa ya? Sudahlah, yang penting kita nggak usah nggak usah fokus ke Marcelnya. Ayo kita nyelamatkan otak-otak yang sudah dicuci oleh dia, ya kan?
Ya tentang dengan cara begini, saya nggak fokus ke dia, saya fokus itu mengedukasi masyarakat ya kita kembali dengan edukasi skala masyarakat analisis saja. perbandingan tontonan yang dia buat, yang mana itu edukasi, yang mana provokasi. Saya jelaskan kan. Masa provokasi dibilang edukasi, nggak lucu ah. Nah itulah, memprovokasi orang untuk membenci seseorang itu kan provokasi, bukan edukasi. Tiap saat ngatain, weh dukun penipu, itu si A, si B, si C, dia itu tukang fitnah. Gitu. Dan yang Terus lain ini, mengikuti, akhirnya mengata-ngatai orang lain. Nah ini kan terprovokasi. Dia terus memprovokasi, ujung-ujungnya, edukasi, ya konten kreator apa provokator. ujung-ujungnya ya, Sherlock sudah Mbak, nggak usah Sherlock, cari aja di Google Map Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi sudah. Nanti Singo pasti ke sini kok. Kalau Singo pasti ke sini nanti. Enggak, kalau alamatku jelas ya. Alamat Ki Joko jelas karena Padepokan Ki Joko ini sudah berdiri dari 23 tahun yang lalu sudah ada Padepokan Ki Joko Gondrong ini. Jadi melihat mereka berdua eker-ekeran gini udah enggak ini apa? Enggak kaget, malah ketawa gitu loh. Loh, kalau saya bukan eker-ekeran loh, saya memang sengaja saya eker-eker kok. Karena Oh apa? Dia gitu. ngeker-ngeker dunia praktisi. Kalau Ki Joko Gondrong nggak merasa dieker-eker nggak apa-apa. Mau ribut sama saya, ribut aja kamu. Saya nggak takut sama kamu kok, beneran. Aku tuh kalau kamu marah itu udah nggak usah pakai acara melotot gitu, napa sih Ngo? Kamu tuh kalau ngomong sama saya itu nggak usah melotot. Saya aja lo ngomong sama kamu memejamkan mata. Ngapain kamu ngomong sama saya melotot-melotot? Gitu loh. Nah, iya, kalau dirimu mau slow aja, kalau saya nggak bisa, saya gas terus pokoknya. Tiada hari sampai dia tuh tobat. Kalau Iya, perlu sampai rata nggak ada penontonnya. Ngegasnya lain, ngegasnya lain. Nanti ada gas-gasan. Ya kalau mau datang ke Padepokan sini silahkan datang. Alamatnya jelas di Google. Nomor HP-nya juga jelas di Google ada. Asal jangan gini ya, Ki bisa nggak Ki gini ada yang WA, Ki bisa nggak gini minta tolong Ki, dong. bisa nggak manjangi titit, matamu itu ya blokir langsung. Nah jadi kalau mau mengedukasi itu janganlah seperti itu, diangetin lagi Ngo. Kalau mau edukasi itu jangan seperti itu. Edukasi taruhlah kebenaran ya kebenaran. Jangan mengatasnamakan sebuah kebenaran. Kamu menghancurkan sebuah budaya gitu loh. Ya, budaya itu akan hancur saat dari ocehan-ocehan kamu mengatakan dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Itu aduh miris ya. Miris sudahlah. Dulu orang tua, leluhur atau apa sebelum ada bidan, sebelum ada perawat, sebelum ada rumah sakit, toh kita juga dibantu dukun beranak, ya kan? Ya kan? Kita dibantu loh sama dukun beranak. Jadi omong tok langsung datangin loh. Ngapain? Aku nggak butuh si merah, aku nggak butuh Marcel Radival, nggak usah dikatain si merah. Aku nggak butuh Marcel Radival. Ya, ingat, kamu nggak perlu typing si merah, bilang aja Marcel Radival. Tapi kan nggak etis kalau tak sebut namanya. Itu loh, kalian juga kan nggak tahu di bawah itu ada grup WA, grup ini juga kalian kan nggak tahu. Kita tuh di sini mengedukasi kita agar tidak membenci. Gini ya, kita tidak kita mengedukasi agar tidak memprovokasi si A, si ini. Kasihan, Marcel juga punya keluarga, Marcel juga punya masa depan gitu loh. Ya. Kerisnya gimana Mbak? Sudah balik kah? Keris aman? Dah, biar nggak banyak pertanyaan. Keris aman. Ya, apa mau saya tunjukkan sekarang Mbak Singo kerisnya? Nanti saya ambil di tempatnya. Jadi janganlah kita tuh gini loh, kita harus berpikir panjang untuk menjustifikasi seseorang. Mereka juga punya keluarga mereka juga punya beban mental. Nah, kalau memang ada oknum, baik itu paranormal, dukun, oknum kiai, oknum habib, oknum apa yang masih selama itu oknum, laporkan ke pihak kepolisian. Itu baru jelas hukumnya. Sampean boleh ngomong kayak begitu. Terus efeknya terhadap keluarga Samsudin itu pernah dipikirkan nggak? Samsudin punya anak, punya istri. Sekarang gini loh Mbak Singo. Sekarang gini Mbak Singo.
kalau memang Samsudin itu salah, kenapa nggak digerebek sama Polres Blitar? Kenapa nggak dipenjara? Di framing terus di media sosial, dikata-katai terus ya, di TikTok, di IG, di YouTube. Ya itu kan jelas nyari konten, itu jelas nyari konten, gitu aja sudah. Ya, itu jelas nyari konten. Barang siapa yang menanam. Bagaimana? Sama oke lah mengatakan keluarganya Marcel punya keluarga, punya masa depan. Masa depan Samsudin yang dihancurkan bagaimana? Nah coba, sekarang, oke, sekarang gini, suatu saat pas itu ada tahu bulat di mana ya? Di sini lewat. Suruh diem dulu, Ki Joko mau marah ini, nggak jadi. Loh, ini bukan melebar ya, karena gara-gara si Marcel itu juga pembahasan di media sosial juga melebar, nggak bisa. Ya sekarang lah saatnya kita sebagai katakanlah pemerhati budaya, pelaku budaya itu mengedukasi. Janganlah kalian seperti itu. Sudah. Ayo kita bikin acara yang lain. Kita bikin ini. Kita kalau selama mereka itu nggak merugikan kita, ya buat apa kita harus terprovokasi. Udahlah gini Ki Joko, kita jangan sok beradab terhadap orang yang biadab. Dia itu biadab, tidak beradab. Dia memperlakukan Samsudin, perlakukan orang-orang yang lain juga sama, biadab. Kasihan ke Samsudin. Iya, kasihan sama Gus Samsudinnya ya. Nah, justru dari sini tadi kan ada yang katanya ini bahasan ini ya. Tadi kan katanya ada yang typing kalau memang seperti itu datangi Marcel. Sekali saya nggak butuh Marcel. Saya nggak butuh pesulap merah. Kalau dia mau klarifikasi datang. Mau nyari Mbah Singo, cari di Padepokan Ki Joko Gondrong. Pasti Mbah Singo nanti di sini. Gitu loh. Ya, Ki Joko berpihak sama yang tidak beradab. Wah, baru nyimak berarti. Iki framinganmu ini gue tak sontok tenan gue. Ini framingan. Inilah ya, kalian tuh dipermainkan sama Singo. Jadi seolah-olah Ki Joko itu membela Marcel. Goblok. Sudah ya, bukan Ki Joko nggak butuh sama pesulap merah atau Marcel. Mau tabayun, mau silaturahmi ke sini, silahkan. Ki Joko itu mengambil jalan tengah sebagai wujud memanusiakan manusia, ya, memanusiakan Marcel, ya, memanusiakan saya, memanusiakan Gus Samsudin dan memanusiakan semuanya. Itu loh. Intinya seperti itu. Tapi saya akan menjawab, Marcel itu tidak memanusiakan Samsudin dan tidak memanusiakan manusia lain. Nah itu bukan Ki Joko Gondrong membela si Marcel, bukan. Ki Joko Gondrong itu menempatkan diri sebagai orang tua. Gini arah pembicaraan Ki Joko kemana ini kita baca kok type komen yang penting-penting Mbah Singo. Gini, mau Rara apa dia seorang budayawan, dia dengan selama ini kan saya nggak pernah bersinggungan dengan Rara, ya. Yang kita pikir tuh kalau secara global kalau jenengan mikir satu nama banyak nama. Ada Mbah Gimbal, ada Mbah Gembel, ada Mbah Soponengo, ada Mbah yang sakit hati gitu loh. Saya ini itu tadi loh, rahmatan lil alamin, kita kemas jadi kata-kata dukun, kita kemas jadi budaya. Kita sendiri dengan oknum-oknum dukun yang menyeleweng dari relnya, kita juga benci. Awas prank, nggak ada di sini. Saya sama Singo nggak pernah prank, ya. Saya sama Singo bukan nggak lagi ngeprank kalian, nggak. Saya sama Singo itu sejalan. Udah saya omongkan di sini. Saya sama Singo sejalan. Mau dibilangkan sama Marcel kayak mau apa silahkan, monggo. Katanya ada kemarin yang ngomong Mbak Singo di salah satu komentar di VT saya. Emang Ki Joko berani nyebut Marcel lah, kenapa nggak berani? Iya betul. Nah itulah sekarang. Makanya itu tukang pel radikal. Namanya kan tukang pel radikal. Oh gitu, diganti. Iya, ganti aja. Jadi kalau semua marah, kain pel radikal. Nggak harus semuanya ikut marah, ya kan? Ingat, kita orang Jawa, orang yang berbudaya, ya. Ojo peh terus kalem ngene iki terus gak iso kerengo, salah ya. Salah.
Pokoknya aku dukung Gus Samsudin. Siapa yang nggak dukung Gus Samsudin? Ki Joko sudah ke sana, walau entah dengan apapun caranya, entah kita harus berantem dulu. Dulu saya sama Mbak Singo duel adu ilmu. Tanya ini ada manusianya. Tahun berapa itu Ngo? 9 berapa itu Ngo? Tahun 2005. 95 apa 2005? 2005. Terus Cuma itu 95 kita di Alas Purwo, duel juga. sayangnya zaman itu belum seviral ini. Paling kalian juga masih SD. Setahun itu aku sama Mbak Singo tuh kalau nggak duel duluan, kalau nggak berantem dulu, kita nggak tahu arahnya Mbak Singo kemana, arah pemahaman Ki Joko ini kemana gitu loh. Sudah silakan. Alamat saya jelas ya, nomor HP saya ada, nggak saya sembunyikan. Ketika aja Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi itu udah ada di Google Map, ada di Google, ada di situs-situs lain banyak itu ada, gitu loh. Nah, ini yang benar Mbak Singo. Yang lebih penting dipikirkan generasi bangsa yang sudah tercuci otaknya oleh kresek abang. Terus giliran masalah Idat Dayak banyak pejabat militer dan banyak ketua adat Dayak merah baru marah baru klarifikasi lah. Disitulah ternyata kan kita selama ini dicuci otak sama dia. Terus nanti ujung-ujungnya dia akan membawakan ini loh satu kelompok agamis yang ini loh yang benar. Apakah kalian mau dibawa ke situ? Itu tadi ada siapa? Ada siapa? Ada Marcel ke sini, silahkan. Wes, engko dikira aku. Masuk sini nggak apa-apa Marcelnya. Gak usah malu ya toh. Malu channelnya rusak, kumpul kita di sini. Pakai akun palsu gitu, pakai channel palsu masuk sini. Tapping-tapping ngomel-ngomel. Oke, terus ini gini. Itu namanya. Ini gini Ngo, saya ini ada pertanyaan Ki Joko Lanang siapa? Mbah dari Alas Purwo. Gini ya, ini saya edukasi juga ya Mbak Singo ya. Ya. Di Alas Purwo itu yang kalian lihat ada ngaku-ngaku Alas Purwo lah, sidik-sidik Alas Purwo lah, ini sidik penunggunya Alas Purwo lah, sidik-sidik danyangnya Alas Purwo lah. Bullshit. Sudah. Juru kunci Alas Purwo siapa? Ya Perhutani. PA. Ya. Tidak ada satu oknum yang mengatasnamakan juru kunci Alas Purwo. Sopo kae yang mengatasnamakan juru kunci Alas Purwo? Aduh dia itu berapa bulan jadi paranormal gitu loh. Kok sok-sokan ngatakan yang dikit-dikit Alas Purwo. Kalau padepokan saya ke Alas Purwo itu cuma 30 menit. Ya, tanya di Alas Purwo, Ki Joko Gondrong. Jadi banyak sekarang yang ya itulah sekarang yang meresahkan gitu loh. Sudah citra paranormal atau citra dukun di mata masyarakat itu seperti itu, kok masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dukun padahal nggak punya kemampuan apa-apa. Itu yang membuat Mbah Singo juga naik darah. Jadi Mbah Singo itu sekarang Mbah Singo, Ki Joko dan banyak praktisi-praktisi itu sedang menyelidiki itu. Tapi kok ditambah diruweti gitu loh. Ya. Galang kelalen itu urusannya TIJ yang gojlok si itu. Kita gak urusan sama itu. Kita ini dukun, urusannya perdukunan ya. Channelnya omong tok. Ya kalau ngomongan. Lah orang ini ngomong-ngomongan. Tappingnya tulisan tok. Tappingmu kok ketikan tok. Goblok. Coba tappingnya ngomong gitu, biar omong-omongan. Goblok dipek dhewe. Coba dum-dum nih tanggane ngono goblok iki. Ingat itu, saya nggak perlu dipuji. Tanya Mbah Singo, saya datang ke tempat Mbah Din, ke tempat Gus Samsudin sendiri, tidak bawa driver, tidak bawa kru, tidak minta ongkos, ya. Ada Ki Joko Lanang, udah mau Ki Joko Lanang, Ki Joko Gendeng, suruh ke sini. Alamat Ki Joko Gondrong jelas. Orang ini Mbah Din aja tak tantang belum datang kok ke sini. Lah iya. Ingat kalian juga jangan terpengaruh oleh sebuah judul.
kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar. Ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini. Kalau nggak percaya Santet kok Kalimantan, no, goblok men. Buktiin sendiri ilmu santet di sini. Buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Weh. Nih gue bisikin, ongkosin dong sini. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ya. Bancet radikal. Mbah Din masih sibuk sama Mbah Kan Dik, iya. Gimana orang Kalimantan nggak marah ya? Lah kalau santet, orang Kalimantan dituduh jadi dukun santet dong kalau gitu. Kan ngawur. Santet itu adanya bahasa itu dari Banyuwangi. Terus keluar kemana-mana. Ya, kalau pembuktian santet ya ke Banyuwangi, jangan ke Kalimantan. Ya itu sudah namanya salah, itu sudah salah. Dari situ kan netizen sudah lebih ngerti. Kan netizen maha benar, itu loh. Ya, maha benar netizen dengan segala tappingannya, ya kan? Betul, Firdani. Ya kalau yang netizen yang cerdas pasti bilang seperti itu, karena dalam VT saya maupun apa. Jangankan kok Gus Samsudin, Mbah Singo aja loh dulu pertama-tama kita kenal. Saya pengen tahu siapa Mbah Singo, tapi suwi-suwi kok. Loh, kita saling adu ilmu loh sama Mbah Singo dulu. Tanya, ini ada daripada ini ya Mbah Singo ya, maaf. Daripada gosip ya. Ini kan kita ada lagi duel nih. Lagi duel berdua. Dulu bagaimana cerita awal kita kenal? Saya dimaki-maki. Maki-makian. Dimaki-maki sama Singo, tak tantang, datang ke sini kamu kalau kamu jago. Ternyata Mbak Singo datang, ya kita sempat crash beberapa ilmu, kita sempat adu ilmu. Dan hebatnya lagi kan Mbak Singo datang gentle sendiri, nggak pakai kru. Ongkosin dong kalau pakai kru. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin di sini sudah ada yang pernah kenal Ki Joko sebelumnya, pasti nggak pernah nggak komen. Ada ini beberapa pasien atau apa santri. Orang Padepokan kene wis 22 tahun jauh, malah jauh sebelum Padepokannya Mbah Din ada, sudah ada di pelosok ya. Karena Ki Joko itu di pelosok di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar. Nggak bisa pakai mic wireless kalau lagi live begini. Kalau Ki Joko kan jenis handphonenya beda sama punya saya. Berarti kalah sakti guys ya. Mbak Singo kalah sakti. Nanti silahkan di download ini, di posting ulang Mbak Singo kalah sakti sama Ki Joko. Kalah sakti apanya? Kalah sakti suara audionya. Itu juga bisa jadi tema kok. Gitu loh. Gimana lah kamu monitornya pakai soundcard lah. Saya ini kan monitor langsung ke handphone. Saya pasang ini mic wireless, nggak bisa monitor, nggak punya. Nah, aku nggak pakai soundcard. Ya langsung gini lebih bagus, peka kok ini sebenarnya. Cuman kan suara di sarjan nih yo, sarjan nih pekok pisan. Oh, sarjan nih pekok pisan. Apa percaya karo dukun. Gini ya netizen yang budiman, jangan lantas judul itu kalian percaya, kalian telaah, kalian baru nonton videonya 2 menit, coba tonton videonya dari awal sampai akhir, baru klik apa kasih jempol. Gitu, itu loh. Ya namanya juga netizen maha benar dengan segala tappingannya. Netizen kan nggak bisa disalahkan. Nah gitu ya. Jadi netizen itu kan maha benar netizen dengan segala ocehannya kan gitu. Bro, saya penonton di balik layar, saya gak punya apa-apa, saya cuma punya Ali bengkong yang bisa mancing. Ali bengkong matamu yang dimu peli kok. Dalang kelalen. Hai Ludro, saya penonton di balik layar, saya nggak ngapain di balik layar, yang tampak aja di depan layar. Engkau lihat diomong nih, nanti kalau dikatain pengecut marah-marah. Nah dia sendiri kan di balik layar. Lawang ini Mbah Dalang, lek babakan Mbah Dalang, lek arepe ngomong babakan hawa ini teko ning Padepokanku. Ayo kita tak live tak jelentreh nih hawa ki sing piye. Asale teko ndi ho ki huruf pertama. Terus wo ki huruf kepiro, manjinge ning awakmu ki sing ndi. Engko lek tak tekoni ngono tenan bosok. Ora usah lah. Kalau di komen ini ya, kalau di komen ini nggak usah nunjuk-nunjukin babakan kejawen ya, nggak usah.
Nggak usah Kene iki pamer mblae kejawen. kejawen iki kan. Dong guyu dong, aja ngono dong. Awakmu guyu ae. Sapa mau dalang kelalen? Nah, kowe jeneng nama gini loh. Dat asmo apengal aparing sifat. Lek sifat dat itu date kamu ya. Asmomu ning kono jelas dalang kelalen. Apa akaryo aparing sifat. Nah sifatmu mesti lalian loh. Kowe dijelas nih model apa gampang lali. Lek wong gampang lali kuwi jenenge wong pekok. Nah, wong Ngomong pekok babakan kuwi kakean hawa apa uteke isi angin. Uteke masuk angin. kok iso kon goleki hawa. Kamangka kuwi kowe dikongkon nutupi hawa. Songo kok malah kowe goleki hawa lho. Wis Lah ya kuwi typing kan salah, tuyul, sok-sokan dadi typing dukun, salah. Sok dadi bregedes kowe dukun, iki. sok kejawen, goblok. Apa nyimak di latar belakang apa mau jare? Penonton balik layar Penonton matane balik ning ngarep layar. ngene yo. Pengecut. Pengecut kok. Wes mau kamu siapapun itu. Wes ora urus. Makanya nggak usah lah ya. Kayak gitu tadi ya pemirsa ya. Salah satu typing Kalau kan orang kejawen itu kan menutup babakan hawa songo lah. Ini kok malah goleki hawa matamu kuwi kejawen kotruk kuwi kan. wes. Salah Ki Joko. Kata jujur tambah renget ndase ya iya dong. Makanya gitu ya. Keilmuan itu sebenarnya nggak boleh, nggak bisa dipamer-pamerkan seperti ini ya. Kalau masih cetek nggak usahlah ngetes-ngetes dengan typingan gitu. Datang tabayun ya. Kalau habis typing lari banyak yang bisa ntar dikatain pengecut nggak mau. Itu namanya orang wani silit wedirai. Tunggale si bancet radikal. Nah makanya nggak usah tanya ngetes alif bengkong. Iya dong. Suwe gak ketemu awakmu kangen dong. Jene mau Jakarta kan ndi saiki awakmu? Nggak usah ngetes ya. Kita itu biar nggak melebar, nggak usah ngetes mancing-mancing keilmuan. Keilmuan itu nggak bisa ini nggak bisa dipamer-pamerkan karena itu pakem. Makanya orang Jawa dulu berbicara itu dengan sanepan. Sanepan itu nggak blak-blakan ya. Kalau katanya namanya dalang kan ngudal-ngudal piwulang, tapi udal-udalin yang papan panggenan sing bener, ono papan, ono empan, ono adepan. Gak syukur udal-udal piwulang. Nah, teko kono kan wis salah persepsi. Gitu loh, Mbak Dalang ya. Berarti dalang pekok. Wong jelas-jelas wong Jawa ki mepet babakan hawa songo. Wiralodra, waalaikumsalam. Indramayu, terima kasih hadirnya. Jangan lupa ya subscribe channelnya Ki Joko Gondrong juga. Sama sebenarnya nanti cuma channel Ki Joko belum anget aja. Nanti kalau sudah anget ya bisa ngoceh kayak Mbak Singo. Bahkan lebih parah. Nah, lebih parah nanti. Tunggu aja saatnya. Kalau Ki Joko itu lebih parah. Saya janji lebih parah. Lebih parah. Cuma kan kita gini loh, namun Ki Joko malah rableng utek ya wes. Jadi gini, nggih. Ini kalau Mbah Singo kalian tahu karakternya Mbah Singo seperti itu. Nggak mungkin seorang aku ngomong seekor kowe ngamuk. Iya, seekor singa. Seekor singa akan mendengarkan suara kambing-kambing. Ya. Jadi seekor singa tidak akan mendengarkan suara kambing-kambing yang berisik. Dia lebih elegan ya, ada di balik hutan sana. Nah, kalian kan udah tahu karakternya Mbah Singo. Kalian juga tahu karakternya Joko Senggono atau Joko Gondrong. Joko Gondrong itu Joko Senggono. Joko Senggono itu Anoman atau ketek. Wes bolok nih aku ketek, gak masalah. Joko Senggono itu Anoman. Anoman itu hewan yang masih punya tata krama, masih punya sopan santun. Tapi saat dia sudah ngaran bekes, ya entek, itu ya kalem dulu.
Lek buntute wis metu genine wis dibong karo Anoman. Jadi makanya itu ya, saya mengedukasi, ayo kita kembali ke fokus yang awal tadi, Pak netizen-netizen. Semakin kalian rame membuli perdukunan, itu dia akan semakin naik. Sudahlah, nggak perlu ya. Semakin kalian bully, semakin saya mengajari anak-anak muda itu menjadi dukun semua. Walaupun saya Ya, Mbak Singo, kalau dia salah menurut saya tetap saja kan. Jago akan jadi penghujatnya. Iya, silahkan mau menghujat silahkan. Cuma ingat ya. Apa-apa dan pokoknya ternyata salah ya kalau ulut ya dan air apa. Siapa tahu gue? Aku beli ke Banjar, awas jam kadang bawa aku ke gambut. Bawa aku ke gambut makan nasi kuning ya lah. Bujuran kah? Kemeroh kaya ruru wae iki lang jaman pralaya. Lah kowe pralayane uripmu dhewe ora sadar ngono kok. Hello Dro, karena dalange klalen maka wayange padha ribut terus. Zaman pungkasan akan beralih ke zaman wiwitan maha pralaya. Ini lho. Ali Hidayat, Wah, salam Waalaikumsalam. Ini lho Pak Dalang, sing diarani iki bukan ribut ya, bukan ribut. Kita itu jadi ngene ya, lek ono satrio wirang juga ono satrio lanang. Jadi gitu harus ada tandinge. Iki jenenge karno tanding, Pak Dalang. Ini karno tanding. Karno ki wis diarani talingan, tanding iku perang, saiki perang swara. Gitu loh. Kita juga punya hati nurani untuk menyampaikan suara-suara kita sebagai dukun. Lah lek kowe meneng ae berarti kowe dukun, wong ora ngerti budaya. Saiki ora enek zaman wiwitan ya wis wiwitan, gak ono zaman wiwitan iki balik ning zaman zaman pungkasan balik ning zaman wiwitan gak ono. Zaman ki ono zaman ki ono telu, wiwitan, madya, utawa tengahan atau pungkasan. Ora iso balik ning zaman meneh karena sudah berbeda zaman, beda teknologi dan berbeda pola pikir masyarakat. Itulah bagaimana kita menyampaikan budaya kita di tengah perkembangan perkembangan keilmuan dan pola pikir masyarakat zaman sekarang. Dudu alam praloyo. Penghafal kaweruh, kaum penghafal bukan kaum penghayat. Ya, kaum penghafal. Lek megur maca tok ora usah disampaikne ning room kene, ning live ini. Paham? Pernah tahu Buddha Jawi Wisnu? Oke, dan tahu sinau Buddha Jawi Wisnu ra? Arene. Ora tahu, munggah. Arene gesah karo aku kene. Nek megur filosofi ngono kuwi. Ya Daniel, kono-kono wes. Ya makanya kan nggak jelas gitu loh. Orang yang ibaratnya orang kuliah di perbankan kok ngutak-ngatik orang kuliah di jurusan teknik kan nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Nggak nyambung goblok. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa semuanya. Ini kita udah 1 jam 33 menit. Lebih kan 1 jam lebih. Kepanjangan ya. Kasihan yang nonton belakangan. Kita closing. Nanti Mbak Singo tak undang ke room saya. Oke, saya cari. Oke. Baru bisa cakep jam begini nggak ada listrik. Oke, jadi gini ya untuk saudaraku semuanya. Fansnya Singo Lover dan Ki Joko Lover, apabila Ki Joko ada kesalahan, Ki Joko minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap Ki Joko mendoakan untuk 240 juta jiwa, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan kesembuhan apabila mengalami sakit, dan diberikan jalan keluar apabila punya masalah. Dan segera semua menjadi keluarga yang berkah, menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah. Tetap sehat selalu untuk saudara-saudaraku. Saya dan Mbah Singo Lodro mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah ucap. Ngoten nggak?
Ye, salam damai seluruh alam. Salam damai seluruh alam. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.